siapa sebetulnya pengikut salaf? Aswaja imamnya Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Sedangkan Wahabi itu imamnya Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Abdullah bin Baz, Syekh Albani. Sedangkan Imam Hanafi 80 tahun Hijriah, Imam Malik 93 Hijriah, Imam Syafi'i 150. Jadi sebetulnya yang lebih dekat kepada Rasulullah siapa? Wahabi apa Aswaja? Kita katakan Imam Malik, Imam Syafi'i, imam kita semua. Orang-orang yang mengikuti sunnah Nabi SAW pasti akan mengakui bahwa mereka sebagai para ulama. Dan aneh kan kalau misalnya, oh enggak nih ulama milik kami aja, enak aja milik kalian. Ajib. Para ulama itu tidak pernah mengklaim saya milik kalian, saya enggak, ilmu saya untuk setiap orang. Ya. Makanya aneh kalau ada orang mengatakan ulama kami ya ini, ulama kalian ya itu. Enggak, ulamamu ulama kami. Ya. Imam Abu Hanifah, ulama kami. Imam Syafi'i, ulama kami. Imam Ahmad, ulama kami. Para sahabat, ulama semuanya. Para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan yang lainnya. Mereka ulama. Tapi perbedaan kita dan kalian adalah kalian mensucikan para ulama. Sedangkan kami mengatakan ulama manusia yang bisa jadi diambil dan bisa ditolak. Semuanya dilihat kalau Al-Quran dan hadis sesuai, kita ambil. Sementara kalian seakan-akan yang diucapkan ulama pasti benar. Kalian menganggap ulama seakan-akan tidak mungkin salah. Ini perbedaan antara kami dengan kalian. Kami tetap menghormati Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan kami ambil ilmu mereka. Tapi kita lihat mana yang paling kuat dalilnya, itu yang kami ambil. Siapa yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, itu yang kami tidak ambil. Karena kami menganggap bahwa yang maksum hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kami meyakini betul menghormati para ulama itu wajib. Tapi tata cara menghormati bukan dengan cara takdis, pensucian melampaui batas, gulu berlebih-lebihan. Seakan-akan ulama bagaikan nabi yang tak pernah salah. Bukan begitu caranya ya akhwat Islam, azakumullah wa iyyakum. Ya. Dan ya akhi, julukan Wahabi itu sebetulnya siapa sih? Antum perlu ketahui, kata-kata Wahabi itu sudah muncul sebelum Firqah Wahabiyah itu sudah muncul sebelum Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada 1115 Hijriah. Sementara fatwa tentang Firqah Wahabiyah itu sudah ada di abad ke-5 Hijriah, yaitu Ibnu Lakhami, di mana beliau ditanya tentang masjid yang dibangun oleh Firqah Wahabiyah. Lalu Ibnu Lakhami mengatakan itu masjid yang harus dihancurkan karena itu masjid dirar. Lalu Wahabiyah yang dimaksud oleh Ibnu Lakhani siapa? Pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Dia yang mendirikan Firqah Wahabiyah itu di awal-awal abad ke-2 Hijriah atau ke-3 Hijriah di Maroko. Dan memang pemikirannya hancur. Dia mengkafirkan, menghalalkan darah kaum muslimin. Dia mengatakan sholat Jumat tidak wajib, mengatakan jilbab tidak wajib, dan membatalkan banyak syariat Islam. Makanya para ulama mengkafirkan dia. Iya. Sedangkan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab lahir pada tahun 1115 Hijriah. Madhab beliau apa? Hambali. Mengikuti fikihnya dalam fikih Ahmad bin Hambal. Jadi beliau tidak mengatakan saya tidak ikut Imam Ahmad, tidak ikut. Justru imam yang 4 itu diikuti oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Bahkan beliau menisbatkan diri kepada madhab Imam Ahmad bin Hambal. Madhab Imam Ahmad bin Hambal. Ikhwatul Islam azakumullah. Nah inilah Pak, di zaman sekarang ini serampangan orang menuduh Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi, awas Wahabi. Kemudian dibikin sebuah buku yang isinya 100% dusta semuanya. Apa itu? Sejarah berdarah Salafi Wahabi yang ditulis oleh Idahram. Idahram itu kebalikan namanya Marhadi. Ya. Dibalik jadi Idahram. Itu orang Tanjung Priuk Pak bisa. Iya. Itu buku isinya kedustaan semuanya isinya. Dusta 100%. Dan alhamdulillah sudah dibantah oleh banyak ustadz, yang Ustadz Firanda, Ustadz Sufyan bin Khalid Rurai, demikian pula Ustadz Waskito. Ya, itu sudah dibantah buku tersebut. Tapi kemudian buku ini yang kemudian dijadikan patokan oleh mereka. Ini nih Salafi Wahabi bahaya. Padahal isinya memprovokasi, Pak. Memprovokasi isinya kedustaan semuanya. Cuman sayang yang menjadi apa? Mangsa-mangsa empuknya adalah orang-orang awam yang tidak paham sama sekali. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum.